Ya, selamat datang peserta pelatihan edukasi gizi dan remaja putri di sesi pagi hari ini. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat Widyaswara di perwakilan BKKBN Provinsi DIY yang hari ini akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk belajar bersama tentang stunting dan pencegahannya. Sudah siap Bapak Ibu? Ya, sudah disimak tadi ya, kami ada video teaser tadi, pengantar, standar untuk supaya kita nyaman, aman, selamat semuanya. Mohon cermati yang tadi sudah kita tayangkan. Jaga fokus kita hari ini, jaga semangat kita, ingat bahwa pelatihan hari ini adalah cara kita untuk bisa lebih banyak bermanfaat lagi di lingkungan kita, bisa menyebarkan ilmu-ilmu baru, keterampilan-keterampilan baru yang harapannya nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama remaja putri yang akan menikah. Baik, karena waktu sudah tepat, jam 10 lebih sedikit malam ini ya. Saya Rahmat mohon izin untuk memulai sesi pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai stunting, yang utama adalah mengenai stunting dan pencegahannya. Dan harapan kami pada di sesi ini, Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan nanti memahami apa stunting itu, kemudian paham sebenarnya anak yang normal itu seperti apa, kemudian dianggap stunting itu yang seperti apa. Kemudian juga mengapa sih kita perlu mempelajari terkait stunting ini, apa risikonya? Ini juga nanti kan kita bahas bersama. Kemudian juga apa akibatnya dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, karena ketika Bapak Ibu sekalian nanti memberikan penyuluhan atau mengedukasi warga, terutama remaja putri, ini harapannya mereka paham dan bisa melakukan pencegahan-pencegahan agar anak yang nanti dilahirkan tidak stunting. Dan pada pagi hari ini beruntung sekali kita sudah kerawuhan dokter yang sangat kompeten di bidang ini, terutama di bidang gizi juga. Nah, di sini sudah rawuh adalah Pak Rudi. Ya, Pak Rudi ini saya mohon izin untuk membacakan biodatanya terlebih dahulu. Nama lengkap beliau adalah Dr. Khairu Marzuk Rudianto, SPGK, spesialis gizi klinis ini Bapak Ibu. Beliau ini kelahiran Jember. Nah, ini nggak tahu Jember Selatan, Timur atau Utara nih ya, yang kelahiran Jember. Dan ini beliau lahirnya ternyata ini 66 hari yang lalu ini ulang tahun. Nah, coba dihitung sendiri ya, 66 tahun yang hari yang lalu ulang tahun ke-40 ya. Jadi tanggal 22 Juli yang lalu beliau ulang tahun dan kelahiran tahun 80, masih muda nih Bapak Ibu ya. Kemudian beliau ini tinggal di Dusun Kantongan, RT 06, RW 13, Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Jogja. Nah, ternyata beliau ini menjadi spesialis, lulusnya tahun ini ya, tahun 2020 beliau lulus sebagai spesialis gizi klinis di Undip, kemudian dokter umumnya di UNAIR, lulus tahun 2006, kemudian SMA-nya di SMA 4 Jember, ternyata wah ini kuliah sekolahnya di Jember, kemudian S1 di UNAIR dan spesialisnya di Undip. Riwayat pekerjaan beliau ini dulu pernah jadi dokter PTT di PTT pusat di Sulawesi Tengah tahun 2006 2007, dokter IGD di Rumah Sakit PTPN 11 Jember tahun 2007 sampai 2008, kemudian dokter IGD di RSUD Balung tahun 2008 sampai 2010. Ini sekalian pulang kampung sebenarnya karena beliau ini asli Balung, Jember, Jawa Timur. Kemudian jadi PNS di RSUP Dr. Sarjito mulai tahun 2010 sampai sekarang. Nah, kemudian beliau saat ini nanti akan menjelaskan banyak hal tentang stunting, dan mohon Bapak Ibu ketika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di chat atau nanti raise hand juga bisa kalau menghendaki bertanya secara langsung. Setiap paparan kami mohon Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik
yang kami harapkan nanti Bapak Ibu bisa memahami benar apa itu stunting, kemudian yang dianggap stunting itu yang seperti apa dan yang normal seperti apa, kemudian termasuk gizi yang mungkin pengaruh ke otak yang seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh Pak Rudi, dan juga faktor risikonya stunting, akibatnya, dan yang terpenting terkait dengan edukasi kita nanti di Kampung KB adalah bagaimana kita bisa memberikan penyuluhan terhadap remaja putri yang akan menikah, upaya pencegahan agar nanti anak yang dilahirkan tidak stunting. Baik, langsung saja kita persilahkan Dr. Rudi untuk menyampaikan paparannya. Ini sudah hadir cukup banyak teman-teman peserta kita dari Kampung KB. Nanti waktu sampai jam 11 Pak Rudi untuk paparannya, nanti 11 sampai jam 11.30 kita nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mohon pertanyaan dari peserta yang sekiranya nanti akan disampaikan tapi Ibu mungkin ragu terkait yang stunting ini atau nanti perlu diklarifikasi dari yang modul kemarin dibaca, itu mohon bisa disampaikan saat sesi diskusi, atau sebelum sesi diskusi bisa menuliskan pertanyaannya di chat. Baik, itu pengantar dari saya. Kami persilahkan Pak Rudi untuk memaparkan mengenai stunting ini. Kami persilahkan Pak Rudi. Terima kasih. Baik, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Rodiana sebagai Koordinator Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Provinsi DIY, Bapak Rahmat sebagai moderator, Bapak Anggoro, Ibu Ana, Ibu Warti, dan yang kami muliakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tokoh masyarakat Kampung KB, dan pemuda-pemudi Kampung KB yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Dr. Rudi, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Pada hari ini saya ditugaskan untuk memberikan presentasi ilmiah tentang gizi materi stunting. Apa itu stunting? Ini pengertian stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Share screen Pak Rudi, screen-nya ditayangkan. Belum tayang nih Pak Rudi. Oh, belum tayang? Iya. Sudah? Sudah, belum? Screen sharing. Nah, sudah. Nggih, monggo, ampun. Sudah tayang, Pak? Ampun, Pak. Sampun nggih. Nggih. Monggo. Stunting pengertiannya, ini pengertian stunting, yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak sejak konsepsi ini sejak sebelum sebelum terjadi pembuahan, sejak konsepsi sampai usia 5 tahun. Kemudian stunting ini merupakan suatu masalah gizi yang kronis. Jadi masalah gizi yang sudah lama. Masalah gizi yang sudah lama berlangsung, kekurangan energi protein yang sudah cukup lama berlangsung, baik pada ibu maupun bayinya. Berdasarkan WHO, tinggi badan berdasarkan usia, jenis kelamin, kurang dari minus 2 SD rata standar WHO. Ini dinamakan stunting. Apabila tinggi badan berdasarkan usia dan jenis kelamin kurang dari minus 3 SD dibandingkan rata tinggi badan berdasarkan standar WHO, maka sudah dikatakan stunting berat. SD tadi apa Pak Rudi? Standar deviasi. Standar deviasi. Ya. Apabila kurang dari 2, maka ini disebut stunting. Kalau tinggi badan berdasarkan usia dan jenis kelamin kurang dari 3 SD, 3 standar deviasi dari rata standar WHO, maka ini sudah dikatakan stuntingnya cukup berat. Ini untuk prevalensi stunting pada balita. Seluruh dunia diperkirakan 156 juta balita yang menderita stunting. Stunted. Istilahnya kalau anaknya yang menderita stunting, stunted namanya.
Di Indonesia kita lihat dari gambar itu perkiraan 30 sampai 39,9. Kemarin ada penelitian 35% rata-rata Indonesia balita stunting. Yang paling tinggi daerah timur. Kemudian ini dari Riskesdas tahun 2010 sampai 2013, dari kecenderungannya prevalensi status gizi kurang dari 2 standar deviasi menurut prevensi ini agak meningkat kecenderungannya. Kita lihat yang tahun 2013 itu yang warnanya merah ada kecenderungan untuk meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 2010. Jadi gizi buruk pada anak usia 0 sampai 23 bulan berdasarkan berat badan dan usia di seluruh provinsi. Indonesia rata-rata 3,2%. Ini gambaran status gizi balita berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2007. Masih cukup banyak anak Indonesia yang 36,8%, cukup tinggi angkanya ini. Untuk stunting itu sendiri dalam waktu kedepannya akan menjadi obes. Kemungkinan anak itu akan berisiko terjadi obesitas cukup tinggi, bisa sampai 60%. Untuk normalnya 30% dan wasted 20%. Jadi anak stunting cenderung untuk terjadi obes ke depannya, cenderung untuk lebih gemuk dibandingkan saat belum stunting. Adapun kejadian stunting dari konsepsi itu pembuahan. Jadi konsepsi itu ketika terjadi pertama kali sperma ketemu sel telur, itu namanya konsepsi pembuahan hingga usia 5 tahun. Di dalam kandungan ibu intrauterin itu di kandungan ibu masih rendah 11,2%. Jadi masih cukup baik, mungkin dari asupan ibu yang masih baik, asupan makan. Jadi bayinya masih mendapatkan nutrisi yang cukup baik. Tapi begitu bayi memasuki usia 0 sampai 2 tahun, angka prevalensi stuntingnya cukup tinggi, 60,6%. Padahal antara usia intrauterin, jadi bayi dalam kandungan, sampai bayi usia 2 tahun itu masuk dalam 1000 HPK. 1000 HPK ini masa pertumbuhan emas untuk seorang balita. Jadi sampai usia 2 tahun itu istilahnya 1000 HPK. Kemudian angka stunting kemudian menurun pada usia 2 sampai 5 tahun sekitar 28%. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang stunting, kita harus tahu apa itu tumbuh normal. Tumbuh normal itu adalah tumbuh sesuai dengan persentilnya. Rata-rata 50% penduduk dunia ini hampir sama pertumbuhannya. Kemudian tumbuh sesuai dengan standar deviasi, sesuai dengan rata-rata penduduk dunia itu standar deviasinya hampir sama. Jadi pertumbuhannya normal. Apa, Pak? Mungkin ada teman-teman yang belum familiar dengan. Oh iya, nanti di slide selanjutnya akan ada gambarnya. Okay. Jadi tumbuh normal adalah, kalau di Indonesia kan kita mengikuti garis KMS ya. Jadi tumbuh normal adalah tumbuh mengikuti atau sejajar berimpit dengan garis dalam KMS, kartu menuju sehat. Ini tumbuh normal, ini gambarnya. Jadi tumbuh normal ini ya sesuai gambar ini. Di tengah-tengah itu warna hijau, itu pertumbuhan normal sesuai dengan garis dalam KMS. Yang kanannya ini grafik berdasarkan WHO, ada grafik berat badan berdasarkan usia, ada grafik panjang badan berdasarkan usia untuk laki-laki, ada grafik berat badan berdasarkan panjang badan berdasarkan sesuai dengan jenis kelaminnya. Ini contohnya seperti ini. Untuk tumbuh normal,
usia 2-5 tahun. Tinggi badan berdasarkan usia untuk anak laki-laki mengikuti ini garis yang di tengah ini, yang hijau. Kemudian untuk stunting, dikatakan stunting apabila tinggi badan berdasarkan usianya ini di bawah -2 SD. -2 SD ini ada tulisan -2 di kanan. Apabila di bawah garis yang merah ini, tapi masih di atas garis yang -3, ini sudah stunting namanya. Tapi kalau sudah melewati -3, di bawahnya -3 SD, ini sudah stunting berat. Stuntingnya sudah berat. Sebelum terjadi stunting biasanya yang kena duluan berat badan. Jadi hambatan pertumbuhan pada berat badan biasanya diikuti setelah lama baru pertumbuhan tinggi badan yang kena. Jadi perlu dipantau berat badannya dan tinggi badan juga. Sekarang sudah ada aplikasi di handphone untuk melihat kurva itu. Kita cukup mudah aplikasi ini. Namanya anthropometric calculator. Jadi kita tinggal masukkan nama, terus usianya nanti ada tanggalnya, disesuaikan tanggal lahirnya anak, kemudian dimasukkan tinggi badan, berat badan, nanti akan kelihatan di grafik itu anak tersebut berapa plotnya, ada plot, nanti di plot masuk -2 SD atau normal atau -3 SD, nanti kelihatan dari plot di aplikasi HP tersebut. Bisa di-download di Play Store, bisa Anthrocal. Untuk korelasinya, berdasarkan penelitian di 105 negara, didapatkan Indonesia di Asia rata-rata tinggi badan untuk laki-laki 162 sampai 168. Kemudian di Eropa, terutama di Belanda. Belanda itu rata-rata tinggi badannya 184 cm. Setelah ditelusur, diobservasi, ternyata yang cukup penting di sini adalah asupan energi dan protein. Asupan energi dan protein sangat berhubungan dengan tinggi badan. Di negara Timur Tengah, meskipun negara kaya minyak, cuma tinggi badannya masih di bawah orang Eropa karena mungkin asupannya masih cukup banyak dengan karbo, tidak energi dan proteinnya masih kurang dibandingkan asupan energi protein yang di Eropa. Kemudian perbedaan tinggi badan rata-rata anak 15-19 tahun, anak laki-laki di Indonesia lebih pendek 13,6 cm pada usia dewasa dibandingkan rata WHO. Kemudian untuk perempuannya lebih pendek 10,4 cm pada usia dewasa. Namun untuk stunting ini bukan hanya masalah tinggi badan. Yang ditekankan pada stunting ini, jadi pada usia mulai dari kehamilan, mulai dari ibu hamil, kemudian bayi melahirkan sampai usia 2 tahun, ini yang penting adalah pertumbuhan otak. Jadi usia di sini ada gambar pada usia 2 tahun ini otaknya sudah mencapai struktur histologinya mirip otak dewasa. Jadi sudah terbentuk akson-aksonnya dan jaringan-jaringannya itu sudah mirip dengan otak dewasa. Jadi ini perkembangan maksimal sebenarnya di sini. Jadi pada masalah stunting ini gizi, kita kejar jangan sampai lebih dari 2 tahun tidak teratasi. Jadi usahakan 2 tahun ini masa emas. Jadi otaknya bayi, otaknya anak tersebut terbentuk dengan baik.
supaya kedepannya intelektualnya juga baik dan fungsi kognitif, fungsi yang lain juga ikut membaik. Adapun zat gizi yang mempengaruhi perkembangan otak ada berbagai macam, terutama yang dominan dari protein. Protein ini ada dari hewani, juga ada dari nabati. Dari hewani bisa dari ikan, kemudian ikan laut, daging sapi, daging ayam, termasuk jeroan. Kemudian untuk lemak ini yang diharapkan lemak dari lemak DHA, lemak omega 3. Yang DHA untuk perkembangan otak lebih dominan. Biasanya didapatkan di minyak ikan kod seperti itu. Kemudian untuk berikutnya glukosa. Glukosa ini bisa didapatkan dari makanan karbohidrat, sumbernya seperti nasi, kentang, singkong. Itu cukup tinggi sumber karbohidrat, sumber glukosa. Selanjutnya, kebutuhan untuk memperbaiki fungsi otak ini adalah mikronutrien seperti zinc, koper, iodin, ini zat besi, iron ini zat besi, dan selenium. Untuk zat besi ini dan folat ya, iron dan folat, zat besi dan folat ini di Indonesia biasanya kalau ke dokter kandungan akan diberikan suplementasi kayak Folafit. Tujuannya karena masih tinggi angka anemia pada ibu hamil. Anemia masih tinggi dan pemberian folat ini juga bisa untuk mencegah kejadian bayi lahir cacat. Neural tube defect namanya. Kemudian zinc, koper, zat besi ini banyak kita dapatkan di makanan yang sumbernya hewani. Bisa daging sapi, daging ayam, telur, ikan laut. Ini cukup banyak zat gizi mikronutrien zinc, zat besi, dan sumber hewani itu lebih mudah diserap dibandingkan dari sumber nabati. Untuk vitaminnya, vitamin B, vitamin A. Untuk vitamin B ini bisa didapatkan di makanan seperti kacang hijau, kacang-kacangan, kemudian vitamin A, vitamin K ini kan vitamin yang larut lemak. Jadi didapatkan di makanan yang berlemak seperti jeroan itu, rempah hati itu kandungan vitamin larut lemaknya cukup tinggi. Ini dari guru saya, Dr. JC, spesialis anak konsultan gizi. Carilah stunting dan bukan stunted. Carilah growth filtering dan bukan severe malnutrition. Maksudnya ini kalau sudah stunted, balita tersebut sudah stunted, ini sudah sudah sulit untuk ditindaklanjuti. Kalau masih stunting itu kan proses. Jadi proses stunting kita harus menemukannya. Jadi belum terlambat kalau sudah 2 tahun dan terjadi stunted, khawatirnya sudah terjadi kerusakan otak, sudah permanen dan sulit untuk diperbaiki. Dan kalau kita mencari stunting, harapannya akan lebih mudah untuk diintervensi gizinya. Untuk faktor risikonya stunting itu sendiri ada berbagai macam, dari keluarga dan rumah tangga. Dari keluarga ada faktor dari maternal, dari faktor dari ibu, gizi ibu yang kurang saat prekonsepsi, saat sebelum terjadi kehamilan, atau saat kehamilan dan menyusui. Kemudian tinggi badan ibu kurang dari 150 cm, berat badan lahir kurang dari 2.500 gram, usia hamil ibu yang masih remaja juga mempengaruhi risiko stunting. Kemudian jarak kehamilan yang terlalu dekat. Kemudian dari lingkungan rumah tangga, mungkin pendidikan orang tua, pengetahuan orang tua tentang gizi, kemudian sanitasi yang buruk, jambannya yang berdekatan dengan sumber air bersih, ini mempengaruhi juga nantinya. Kemudian
stimulasi aktivitas anak yang inadekuat, dan pendapatan ekonomi yang rendah tentunya juga mempengaruhi kejadian stunting. Untuk makanan tambahan yang inadekuat, biasanya karena kualitas makanan yang rendah. Jadi seperti yang dikatakan tadi, kejadian stunting cukup banyak pada usia 0 sampai 2 tahun. Jadi setelah bayi lahir sampai 2 tahun cukup banyak. Karena kualitas makanan yang rendah, yaitu kualitas mikronutrien yang buruk, zat gizi mikro yang buruk, rendahnya variasi makanan, rendahnya intake makanan yang bersumber dari hewani, kandungan antinutrien yang tinggi. Kandungan antinutrien ini seperti teh, kopi, soda itu nggak baik untuk anak-anak. Kemudian rendahnya jumlah kalori dalam MPASI. Setelah usia 6 bulan, nanti kan balita akan mendapatkan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping itu karena kebutuhan balita energinya sudah meningkat, sedangkan ASI-nya tidak memenuhi kebutuhan energi, jadi diberikan makanan pendamping yang namanya MPASI. Kalau kalorinya rendah, misalkan kurang minyak, kurang margarin atau santan, ini berisiko terjadinya stunting. Kemudian untuk teknik pemberian makan yang tidak teratur, apabila anak setelah sakit, anak juga makannya biasanya agak sulit. Jadi pemberian makan setelah sakit yang inadekuat atau konsistensi makanan yang kurang padat gizi, kuantitas makanan yang tidak mencukupi, tidak responsif terhadap pemberian makan, ini juga mempengaruhi terjadinya stunting. Untuk menyusui juga inisiasi pemberian ASI yang terlambat, kemudian ASI mungkin diberikan non eksklusif, jadi tidak rutin diberikan ASI-nya. Karena ASI yang diberikan secara teratur ini penting untuk jadi ketika bayi menyusui ada namanya hormon oksitosin yang diproduksi oleh ibu. Secara otomatis ASI-nya akan menjadi lancar. Jadi kalau tidak rutin pemberian ASI, malah nanti produksi ASI-nya jadi berkurang dan akhirnya tidak bisa maksimal. Kemudian ASI yang lebih cepat dihentikan, jadi ASI-nya jadi lebih cepat dihentikan. Kemudian infeksi seperti diare, infeksi saluran nafas karena tidak divaksin, kemudian luka yang sulit sembuh. Infeksi ini hubungannya dengan inflamasi ya. Inflamasi akan mempengaruhi asupan makanan, jadi tidak mau makan, demam, tidak nafsu makan, intake makanan jadi berkurang, anak akan menjadi malnutrisi, dan malnutrisi itu sendiri akan memperberat infeksinya. Dan seperti proses lingkaran setan yang sulit dihentikan. Jadi kita harus tangani dulu infeksinya, setelah itu harus dikejar asupan makannya. Untuk sosial dan budaya, mungkin ada kepercayaan dan norma yang tertentu, kemudian ada jaringan penyokong sosial untuk pengasuh anak, orang tua atau bukan orang tua, status wanita karir mungkin tidak bisa memberikan ASI eksklusif seperti itu. Ini semua bisa mempengaruhi risiko terjadinya stunting. Apa akibatnya stunting? Ini ada akibat jangka pendek dan akibat jangka panjang. Mortalitas dan disabilitas akan meningkat. Morbiditas itu balita tersebut akan lebih sering menderita penyakit, entah itu infeksi, diare, saluran napas. Jangka pendek sering sakit balita tersebut, dan mortalitas itu angka kematiannya meningkat karena penyakitnya tersebut, dan terjadi disabilitas, bisa terjadi kecacatan. Kemudian untuk jangka panjang, ukuran tubuh akan pendek, perawakan pendek,
Kemudian terjadi keterbatasan intelektual karena tadi seperti yang saya sebutkan pada usia 0 sampai 2 tahun terjadi hambatan pertumbuhan otak, jadi akan mempengaruhi keterbatasan intelektual. Kemudian karena intelektualnya juga terbatas, produktivitas kerja juga rendah. Kemudian pada stunting ini akan terjadi hambatan gangguan reproduksi, bisa selain itu kedepannya nanti terjadi kecenderungan untuk lebih obes, dan terjadi penyakit metabolik dan kardiovaskuler. Ini gambaran histologis dari dampak dari undernutrisi terhadap perkembangan otak. Jadi pada otak yang normal, cabang-cabang dari sel-sel otak ini cukup banyak cabangnya. Dibandingkan pada balita yang menderita stunting akibat kekurangan gizi, jadi pertumbuhan otaknya, cabang-cabangnya kurang maksimal. Bagaimana mencegah kejadian stunting ini? Untuk mencegahnya, ini saya sebutkan dari praprimer, prakonsepsi, ada nanti pas saat kehamilan, saat menyusui, saat anak usia 0 sampai 2 tahun, dan anak 2 sampai 5 tahun. Ini saya sebutkan dengan praprimer. Di sini untuk prakonsepsi dipersiapkan ibu hamil, yaitu dengan perbaikan gizi prakonsepsi untuk asupannya yang cukup, gizi seimbang. Kemudian usahakan IMT ibu usahakan normal, tidak terlalu obes, tidak underweight. IMT itu berat badan dibagi dengan kuadrat tinggi badan. Usahakan mendekati nilai normal. Kemudian edukasi terhadap calon ibu seperti yang kita lakukan sekarang ini terhadap nanti terhadap remaja, ada pelatihan dan sosialisasi. Kemudian lingkungan kita perhatikan juga sanitasi air bersih. Ada jamban yang letaknya mungkin 10 meter dari sumber air bersih sumber kita. Kemudian higiene tangan dan peralatan makan, sebelum makan cuci tangan, kebersihan alat-alat makan, kemudian penyimpanan dan pengolahan makanan. Apabila makanan lebih dari 2 jam mungkin akan basi, lebih cepat basi pada suhu tertentu. Selain itu diperlukan juga dukungan dari pemerintah, program perbaikan gizi dan suplementasi. Untuk primer saat kehamilan, untuk mencegah stunting, ibu perlu makanan yang cukup banyak gizinya, makronutrien cukup, mikronutrien, dan diberikan suplementasi. Biasanya diberikan tambahan zat besi atau asam folat. Kemudian untuk edukasi, untuk ibu hamil, sebaiknya sering kontrol berat badan. Kemudian selain itu juga perlu dikontrol perkembangan janinnya. Apakah sesuai dengan usia kehamilan? Bisa dicek mungkin di waktu kita kontrol di dokter kandungan, kan diperiksa USG, apakah perkembangan janin sesuai dengan usia kehamilannya. Mungkin perlu ditanyakan ke dokter kandungannya. Untuk lingkungannya diperlukan sanitasi yang baik, peralatan makan yang bersih. Makanan ibu hamil dan menyusui harus tercukupi. Karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi mikro harus tercukupi. Caranya seperti misalkan diberikan contoh menu diet, makan utama 3 kali sehari. Ada nasi, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan minyak. Minyak ini bisa digunakan untuk menumis sayurnya atau bisa untuk menggoreng lauknya. Kemudian selain itu diberikan selingan atau snack. Snacknya paling tidak diberikan susu minimal 2 kali sehari. Ada buah. Ini kalau perlu diberikan suplementasi asam folat dan zat besi. Secara sekunder, untuk anak 0 sampai 2 tahun, 0 bulan sampai 2 tahun,
pada fase ini rentan sekali terjadi stunting. Seperti yang tadi prevalensinya 60%, paling tinggi di usia ini terjadi stunting. Pada saat ini kan asupan sudah lepas dari ibunya asupan gizi. Oh ya, tadi yang saat ibu melahirkan sebelum tali pusarnya biasanya ditunggu waktu 3 menit untuk sebelum dipotong. Tujuannya untuk zat besi, kandungan zat besinya cukup tinggi saat jika diberikan waktu 3 menit sebelum dipotong. Untuk sekunder, ini ada inisiasi dini, sebaiknya diberikan ASI inisiasi dini, kemudian ASI eksklusif, dan anak tidak terlalu cepat untuk disape. Jadi kalau bisa sampai 0-2 tahun ini ASI tidak terlalu cepat disape. Untuk MPASI, makanan pendamping ASI, diberikan pada usia mulai 6 bulan. Dilihat kualitas makanannya, sebaiknya cukup kandungan hewani, densitas energi yang tinggi. Untuk MPASI kita perlu densitas energi yang tinggi. Biasanya energi yang tinggi itu dari lemak, makanan berlemak. Kemudian untuk frekuensi pemberian makannya, apabila MPASI lebih sering diberikan, maka ASI-nya akan menurun. Jadi namanya kan makanan pendamping ASI. Jadi tetap ASI dulu, baru yang kedua MPASI untuk mengurangi gap kekurangan energinya. Untuk densitas energi makanan semakin rendah densitasnya, maka frekuensi makan akan semakin tinggi. Kemudian untuk volume tiap makan untuk anak tergantung kapasitas lambungnya. Perkiraan kapasitas lambung itu sekitar 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau kita berikan makanan dengan kandungan densitas energi yang rendah, itu biasanya didapatkan makanan nabati kayak sayur-sayuran gitu, kan kalorinya minimal. Jadi densitas energi rendah, maka volume makanan yang akan meningkat. Sementara kapasitas lambung anak terbatas, hanya 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kapasitas lambung kecil, maka diperlukan untuk kecukupan energi, jadi densitas energinya harus tinggi, supaya volume makanan nggak terlalu besar. Adapun ASI ini mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi sejak lahir 0 bulan sampai 6 bulan. Ini hampir semua zat gizi yang ada di ASI itu bisa tercukupi untuk balita. ASI untuk 0 sampai 6 bulan. Kemudian produksi rata-ratanya sekitar 800 mili per hari. Densitas energinya sekitar 0,74 kalori per mili ASI. Dengan kandungan lemak cukup tinggi, kandungan lemaknya di ASI 50% dari energi total. Ada kandungan DHA dan asam arachidon ARA. Kemudian untuk karbohidratnya di ASI kandungan laktosa 7 gram per 100 milinya, proteinnya 0,9 gram, ada vitamin dan mineral yang tidak ada di susu yang lain, seperti faktor anti-infektif dan bioaktif lain, biasanya hanya ada di ASI. ASI kelebihannya nih ada faktor anti-infektif. Susu formula, kalau susu hewani kan memang bukan untuk manusia, bukan untuk balita, bukan anak manusia, tapi untuk susu formula saat ini diupayakan mendekati kualitas dari ASI, ditambahkan vitamin-vitamin tertentu, mungkin ada yang ditambahkan DHA supaya menyerupai ASI. Tapi tetap kalau bisa ASI, usahakan ASI. Untuk konsistensi makanan, secara bertahap konsistensinya akan ditingkatkan. Untuk usia 6 bulan, mulai dapat mencoba makanan dengan konsistensi yang pure itu yang kayak sop yang mulai kental, puri, masak bubur, dan semi solid. Ditingkatkan pada usia 8 bulan, makanan-makanan seperti biskuit, finger food sudah bisa mulai
megang sendiri. Usia 12 bulan, ini makanan seperti makanan keluarga. Namun hati-hati, makanan yang dapat menyebabkan persedak seperti anggur, wortel, atau kacang-kacangan, ini perlu hati-hati kalau anak pegang makanan seperti ini, takut tersedak. Ini gaps antara kebutuhan energi pada bayi usia 1 tahun sampai usia 2 tahun. Jadi setelah masih minum ASI, jadi pada energinya, kebutuhan energi pada bayi usia 1 sampai 2 tahun, energi kebutuhannya tinggi, misalnya kebutuhan 100%, yang bisa diberikan dari ASI tidak sampai 50% kebutuhan energinya. Jadi gapnya ini kita harus isi dengan makanan pendamping ASI, termasuk protein. Ada gap di sini. Kebutuhan proteinnya 100% yang diberikan dari ASI pada usia 1 tahun sampai 2 tahun, ini hanya 60%. Jadi masih kurang. Kekurangannya ini gapnya di gambar yang biru tebal. Ini harus diisi dengan makanan pendamping ASI. Kalau enggak diisi, maka akan terjadi defisiensi energi, defisiensi protein, maka jadi terjadi malnutrisi, dan akhirnya kalau berlangsung lama terjadi stunting. Ini zat besi kurangnya juga cukup banyak nih. Yang disediakan di ASI setelah usia 1 tahun sampai 2 tahun hanya kurang dari 25%. Untuk zat besi ini makanan yang seperti, dan vitamin A juga masih kurang. Makanan yang diperlukan zat besi ini kalau bisa yang siap serap ini terutama dari sumber hewani. Kalau dari sumber nabati lebih sulit untuk penyerapannya. Energi yang tinggi, protein masih tinggi, masih butuh energi yang tinggi, masih butuh protein yang tinggi, zat besi yang tinggi. Jadi diperlukan makanan yang bersumber dari hewani. Mungkin ditambahkan minyak untuk menutup kekurangan dari energi ini. Untuk tersier 2-5 tahun, pada masa ini anak lebih sering bermain, kadang-kadang sering lupa makan. Perhatikan kualitas makanan utama, snack, dan snacknya juga. Aktivitasnya sudah mulai tinggi dan perlu energi yang tinggi. Waspada makanan yang dapat membuat tersedak. Biasakan cuci tangan sebelum makan, peralatan makan yang bersih, penyimpanan dan penyajian makan. Ini 5 kunci keamanan makanan. Jaga kebersihan tangan dan peralatan makan. Pisahkan makanan yang sudah dan yang sebelum dimasak. Makanan harus dimasak. Dan perhatikan suhu makanan. Makanan yang disajikan lebih dari 2 jam sebaiknya segera dimakan sebelum 2 jam. Gunakan air dan masakan yang bersih dan aman. Ini responsive feeding. Untuk pengasuh bayi, sebaiknya terapkan responsive feeding. Jadi sensitif terhadap isyarat lapar atau kenyang pada bayi. Kemudian pemberian makan diberikan secara perlahan dengan sabar dan tidak memaksakan. Jika anak mencoba menolak makanan, coba ganti kombinasi dari rasa, tekstur, atau metode pemberian makan. Hilangkan gangguan. Kemudian ajak bicara anak supaya secara emosi lebih dekat. Kadang-kadang bukan apa yang diberikan makanannya menurut kita sudah enak, tapi anak tidak mau makan. Kadang-kadang anak siapa yang memberi makan, bagaimana dan kapan memberi makan itu penting untuk bagi anak. Mempengaruhi
mempengaruhi asupan makan pada balita tersebut. Untuk anak yang setelah sakit, pada saat sakit pastikan kebutuhan cairan tercukupi. ASI lebih sering diberikan. Kemudian motivasi anak untuk mulai makanan mungkin yang lunak dulu, tapi bervariasi dan yang disukai. Pada saat anak sakit biasanya kan sulit untuk makan. Tapi ASI jangan dihentikan. ASI tetap malah lebih sering diberikan untuk anak sakit untuk memastikan kebutuhan cairan tercukupi. Setelah sakit kadang-kadang masih sulit makan. Tapi pada fase ini kebutuhan energi masih cukup tinggi, berikan makanan yang lebih banyak daripada biasanya setelah sakit. Motivasi anak supaya makan yang lebih banyak. Ini kapan bayi atau balita dirujuk ke dokter? Untuk masalah stunting ini, apabila dalam waktu 2 bulan pertumbuhan tidak naik dan pita lila kurang dari 12,5 cm, ini bayi harus dirujuk ke dokter. Kemudian 500 hari kedua dari 1000 HPK tersebut adalah masa yang paling kritis. Pada fase ini kan sudah mulai dicapai ASINya sudah mulai, energinya sudah mulai berkurang, perlu makanan pendamping. Penyebab utamanya biasanya dari faktor makan dan faktor infeksi. Masa penyapian ini adalah masa periode kritis ketika anak usia 6 bulan, anak mulai diberi makan dalam volume yang besar tetapi kualitasnya rendah. Kemudian produksi ASI mulai menurun pada usia 6 bulan ini. Anak mulai lebih aktif dan suka memasukkan tangan dan barang-barang ke mulut sementara lingkungan tidak bersih. Jadi bisa terjadi diare, infeksi yang saya sebutkan tadi akan mempengaruhi malnutrisi sampai terjadi stunting. Anak menjadi lebih sering sakit dan tidak mau makan dan akhirnya terjadi hambatan pertumbuhan. Adapun MPASI di negara sedang berkembang, bayi di umur 6 sampai 24 bulan ini memerlukan makanan yang padat gizi untuk menunjang pertumbuhan yang cepat, baik fisik dan otaknya. Dan makanan itu didapatkan dari ASI dan MPASI yang berkualitas tinggi. Jadi untuk menunjang pertumbuhannya dibutuhkan ASI dan MPASI yang kualitasnya tinggi. Tapi kenyataannya di negara kita, di MPASI itu mudah didapat, murah, mudah diolah, disukai anak, bergizi, diterima budaya, tapi biasanya dibuat dari bahan utama nabati. Karena bahan MPASI didominasi dari nabati, jadi rendah energi, proteinnya juga rendah, zat gizi mikro, penyerapannya juga rendah, akibatnya kebutuhan nutrisi tidak tercukupi. Kemudian terjadi hambatan pertumbuhan sampai terjadi stunting. Ini perlu diintervensi saat masih terjadi pertumbuhan cepat. Jadi pada usia 0 sampai 2 tahun tadi itu perlu diberikan zat gizi yang berkualitas tinggi. Bagaimana suplemen food, yaitu yang energinya tinggi, rich in energi, protein, zat gizi mikro, biasanya zat besi, zinc, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan folat. Tidak pedas dan tidak. Kemudian untuk anak lebih mudah disukai, kemudian lebih mudah untuk diberikan ke anak, dan bisa terjangkau. Intervensi yang dilakukan sebelum usia 2 tahun harapannya bisa meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan kognitif, dan kedepannya bisa mandiri, penghasilannya bisa bekerja dengan baik, kesehatannya stabil, baik, dan harapan kesejahteraannya juga meningkat.
Karena pentingnya nutrisi pada 1000 HPK ini, kekurangan nutrisi di awal kehidupan dapat berakibat pada gangguan fungsi otak yang berlangsung sampai dengan usia dewasa. Dan kerusakan itu menetap yang disebabkan oleh fungsi otak yang berkurang, loss of brain function. Apa manfaatnya kalau kita memberikan lemak pada EPASI? Lemak itu sendiri kan sumber energi yang efisien. Jadi 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Kalau dibandingkan karbohidrat atau protein, karbohidrat itu 1 gramnya cuma 4 kalori. Protein juga 1 gramnya 4 kalori. Lemak cukup tinggi, 1 gramnya 9 kalori. Kemudian mengandung asam lemak esensial, linoleat dan linolenat. Selain itu di kandungan lemak ini ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Dan rasanya lebih enak, lebih gurih. Energinya dan nutrisi tanpa menambah volume. Jadi volume tidak terlalu besar, tapi energi dan nutrisinya terpenuhi bila kita menambahkan lemak pada EPASI. Kenapa harus protein hewani yang dimakan oleh balita? Karena bioavailabilitasnya tinggi. Ini maksudnya siap, zat gizi itu siap diserap oleh anak dan lebih mudah dicerna, lebih mudah diserap, lebih dimanfaatkan. Kemudian kandungan protein dan mineral cukup mudah diabsorpsi dan rendah anti nutrisi. Untuk penanganan stunting ini, seperti pada gambar ini, banyak aspek yang dibutuhkan, yang terkait, mulai dari rumah tangga sampai tingkat komunitas negara. Di sini ada peranan ibu, ada kebersihan air, kualitas makanan, menyusui ASI yang baik, makanan pendamping ASI yang adekuat, bebas dari infeksi, kemudian dari healthcare, fasilitas kesehatan, politik dan ekonomi suatu negara. Ini semua akan mempengaruhi terjadinya kejadian stunting pada anak, perkembangan anak. Kebutuhan gizi pada anak usia 6-24 bulan. Ini kita bagi 3, 6-8 bulan, 9-11 bulan, dan 12-24 bulan. Energinya perkiraan 600 kalori pada 6-8 bulan, kemudian meningkat 800 kalori, dan sampai 1 tahun meningkat 1100 kalori. Energi dari yang EPASI yang kita berikan pada 6-8 bulan 200 kalori, 9-11 bulan 300 kalori, pada 12-20 bulan meningkat juga. Semakin anak semakin besar, kebutuhan EPASI juga semakin besar. Ini perkiraan densitas energi dari EPASI yang akan kita berikan. Jadi supaya meningkat, densitasnya juga semakin meningkat. Proteinnya juga meningkat 10,9 gram. Kemudian dari MPASI ini kebutuhan proteinnya, perkiraan lemak yang kita berikan untuk bayi 30-45%. Kalau orang dewasa kan cuma kurang dari 30% untuk pemberian lemak, kebutuhan lemak. Untuk anak bisa sampai 30-45%. Bahkan pada bayi kurang dari 6 bulan di ASI sendiri itu bisa 50%. Ini zat gizi yang dibutuhkan pada anak 6 bulan sampai 2 tahun. Ada protein, ada vitamin. Di sini ada yang untuk pertumbuhan. Ini semua penting untuk pertumbuhan anak. Pada bayi, perkiraan lambung 30 gram per kilogram berat badan per kali makan. Untuk 6-8 bulan, perkiraannya
249 gram. Untuk 9-11 bulan, seperti ini, semakin meningkat. Jadi kapasitas lambung bayi itu terbatas, tapi butuh energi yang tinggi. Jadi, sementara untuk ASI-nya pada 6-8 bulan sekitar 60-70%. Namun pada usia 12-23 bulan, 1-2 tahun, ini ASI-nya semakin berkurang. Jadi kebutuhan MPASI akan meningkat juga nantinya dan mempengaruhi pembagian jadwal MPASI. Mungkin yang pada saat 6 bulan ini MPASI cukup diberikan 1 kali atau 2 kali. Kemudian pada 9-11 bulan 2 kali sampai 3 kali, yang 1 tahun sampai 2 tahun bisa diberikan 3-4 kali pemberian MPASI-nya. Untuk densitas energi dari berbagai macam makanan, nasi, katakanlah nasi 100 gram, itu densitas kalorinya 175 kalori. Kalau dijadikan densitas kalori, densitas energi 175 kalori per gramnya. Bubur beras dengan 400 gram, ini kalorinya sama, cuma densitasnya rendah 0,43. Jadi semakin padat, densitasnya semakin tinggi. Daging sapi 2,14. Yang paling tinggi di sini adalah minyak. Minyak itu 5 gram, kalorinya 50 kalori. 10 kalori per gramnya. Densitas energinya cukup tinggi. Kemudian susu, ini saya ambil dari susu SGM ini 35 gram 150 kalori. Kalau kita ambil densitasnya 4,28 kalori per gramnya. Jadi yang paling tinggi di sini minyak. Seperti yang balita ini butuh makanan yang lunak, tapi padat kalori dan padat nilai gizinya. Apabila densitas energi rendah, misalkan seperti sayur kan rendah 0,25 atau bubur beras, densitas energi yang rendah, maka akan dibutuhkan volume yang lebih besar untuk memenuhi gap energi. Jadi volume makanan jadinya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan energi anak. Caranya supaya volume itu terpenuhi energinya dan volumenya tidak terlalu besar, maka perlu ditambahkan minyak karena densitasnya tinggi. Kemudian ini semakin pembagian makan semakin banyak sampai 5 kali per hari, maka densitasnya mengikuti pembagian makannya. Densitas energi makin rendah, maka volume MPASI yang diberikan lebih banyak karena kapasitas volume lambung kan tetap. Ini contohnya diberikan pada 6-8 bulan, minyaknya setengah sendok obat per kali makan. Untuk 9-11 bulan 1 sendok takar diberikan tambahan minyak, 1-2 tahun 4-5 sendok takar. Ini contoh pemberian makannya, bisa dari bahannya beras putih, daging sapi, sayur hijau tua. Ini kandungan zat gizinya cukup tinggi sayur hijau tua dan daging sapi. Kemudian cara pemberian makan juga posisi saat makan, lama makan kurang dari 30 menit. Jadi makannya cukup kental makanan bayi yang padat energi berminyak seperti opor, gulai, nasi goreng itu kan cukup tinggi kalorinya. Ini contoh menu makanan untuk bayi yang diberikan ASI. Ini contoh saja sebagai contoh. Pada usia 6 bulan mungkin cuma 1 kali tim saring 1 kali aja. Pada awal 5 hari pertama diberikannya masing-masing 1 suap dulu. 1 suap dulu, baru ditingkatkan sampai setengah mangkok 250 cc untuk tim saringnya. Kemudian 7 bulan tim saringnya ditingkatkan 2 kali. Kemudian pada usia 8 bulan tim saring bisa 3 kali. Tapi ASI tetap diberikan supaya
MPASI hanya makanan pendamping ASI, tapi diberikan dengan energi yang tinggi dan protein yang cukup. Ini untuk upaya pencegahan stunting. Upayanya untuk mendapatkan pertumbuhan bayi dan anak secara optimal, maka dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek. Ada program pemberian nutrisi spesifik, ada program untuk pendekatan nutrisi sensitif, ada building enability dan pemberian, termasuk dukungan dari pemerintah, edukasi, leadership, seperti itu. Nanti kesemuanya ini akan memberikan pertumbuhan yang optimal untuk bayi, sehingga morbiditasnya akan menurun, mortalitasnya menurun, fungsi kognitif meningkat, performa sekolah membaik, tinggi badan meningkat, tidak terjadi tidak terjadi obesitas, dan kapasitas kerja juga meningkat. Apa yang Anda inginkan dari anak ini? Sebagai generasi penerus bangsa, maka kita harus memberikan yang terbaik untuk masa depan. Mereka adalah generasi penerus kita, maka kita siapkan dengan baik supaya Indonesia menjadi lebih baik, menjadi lebih maju. Maka kita berikan yang terbaik dengan kemampuan kita. Sebagai simpulan, stunting ini merupakan indikator kesehatan anak. Terjadinya stunting ini merupakan petunjuk adanya malnutrisi yang terjadi secara kronis. Untuk hambatan pertumbuhan yang terjadi sejak konsepsi hingga usia 2 tahun mempengaruhi perkembangan otak, sehingga akan kedepannya akan mempengaruhi intelektual dan kemandirian dari anak tersebut. Intervensi gizi pada 1000 hari pertama kehidupan sangat penting untuk mencegah kejadian stunting. Demikian paparan saya. Terima kasih, Bapak Moderator. Baik, terima kasih Dr. Rudi. Wah, luar biasa ini ya. Boleh dong ditepuk tangan semua nih. Walaupun nggak semua terdengar, tapi kita sangat mengapresiasi, luar biasa sekali ilmunya, sangat melengkapi apa yang sudah ada di modul yang sudah dipelajari. Banyak hal yang baru kita lihat tadi, data-data maupun juga cara-caranya. Ini juga tadi sudah cukup lengkap disampaikan oleh Dr. Rudi. Bagi yang tadi barusan mungkin baru bergabung di tengah, tadi Dr. Rudi sudah sangat jelas menyampaikan apa pengertian stunting dan juga terkait dengan melihat pertumbuhan yang normal itu seperti apa. Kan ini dibilang tidak normal karena yang normal itu seperti apa. Tadi sudah diberikan penjelasan, sebenarnya sudah ada media yang bisa membantu kita. Tadi Dr. Rudi menyampaikan ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melihat sebenarnya kita berada di level normal atau tidak. Untuk di bagian anthropometric calculator itu kita bisa melihatnya. Kemudian untuk tumbuh kembang anak itu ada KMS. Nah, anak-anak yang stunting itu kan dia di bawah standar deviasinya. Nah, sebenarnya perlu kita tahu tentang hal ini untuk kita segera ada tindakan atau upaya untuk mencegah. Nah, mencegah ini harus sedini mungkin. Tadi juga disampaikan bahwa faktor penyebab itu kan juga karena ibu yang melahirkan terlalu dini, maka itu perlu kita ada program pendewasaan usia perkawinan. Karena kalau sudah stunting, ini sudah susah diperbaiki karena ini enggak masalah tinggi badan saja, tapi juga terkait dengan pertumbuhan sel-sel otaknya. Jadi anak yang stunting itu resikonya ternyata banyak. Jadi yang dampak dari yang ditimbulkan stunting itu harus kita hindari terkait dengan bagaimana dia bisa berpotensi obesitas, tinggi badannya juga akhirnya kurang, intelektualnya juga mungkin terganggu, dan mungkin
aspek-aspek lain, termasuk psikomotornya juga bisa terganggu. Nah, remaja-remaja putri di lingkungan kita ini harus tahu tentang ini supaya nanti anaknya terhindar dari gejala-gejala stunting ini. Supaya nanti kalaupun dapat mantu yang harus keren ya, karena untuk dapat mantu keren itu anaknya harus keren dulu. Masa juga anaknya stunting, nggak pinter, kemudian pola pikirnya juga terganggu, kemudian kesehatannya juga kurang sehingga sakit-sakitan. Nah ini membuat si anak mungkin perkembangan secara akademisnya juga kurang, mungkin juga riskan terhadap infeksi-infeksi, dan juga mungkin bisa menyebabkan hal-hal lain yang menyebabkan sumber daya manusia Indonesia, generasi penerus kita, itu menjadi lemah. Harapannya dengan kita tadi tahu hal-hal yang sudah dijelaskan Dr. Rudi tadi, kita bisa mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan apa stunting, bagaimana cara mencegahnya, caranya yang bisa diupayakan sekarang seperti apa, kemudian remaja putri bisa melakukan apa, atau mengupayakan apa, termasuk lingkungan kita juga bisa tahu apa yang harus kita upayakan supaya lingkungan kita tidak ada yang nanti anak lahir stunting. Itu saya kira tadi sudah cukup jelas Dr. Rudi menyampaikan. Namun apabila Bapak Ibu ada yang pertanyaan, silahkan raise hand untuk pertanyaan secara langsung atau menuliskan di forum chat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, ini dari Mbak Marsi. Siapa ya, Pak? Belum jelas ini. Pak Marsi. Ini teman saya menerapkan kepada anaknya sejak sudah bisa pegang dan gigit benda apapun dengan diberikan mainan berapa sayur mayur. Bentar, kalimatnya saya ulang ya. Teman saya menerapkan kepada anaknya sejak sudah bisa pegang dan gigit benda apapun dengan diberikan mainan berupa nih ya, bukan berapa, berupa sayur mayur seperti wortel, kedelai, jagung dan lain-lain. Wow, anaknya berarti suruh kerikiti gitu berarti ya. Apakah benar kebiasaan itu akan bawa kesukaan terhadap masakan makanan sayur atau makanan tanpa bumbu dan tekstur tertentu? Ya, jadi Pak Marsi ini tanya kalau misalnya ada temannya itu menerapkan anaknya itu yang sejak bisa pegang sesuatu dan gigit-gigit, kalau misalnya diberikan mainan yang bisa dipegang itu berupa sayur mayur seperti wortel, itu seperti apa? Apakah benar seperti itu? Nah, apakah itu membuat anak suka terhadap makanan sayur mayur kalau dibiasakan seperti itu? Nah, ini pendapat Dr. Rudi seperti apa? Mungkin bisa langsung dijawab dulu ini, Dr. Rudi. Pertanyaan pertama. Siapa Pak? Ya. Jadi pertanyaan Bapak Marsi Sunarmo ya. Ya. Teman saya menerapkan kepada anaknya sejak sudah bisa pegang dan gigit benda apapun dengan diberikan mainan berupa sayur mayur seperti wortel, kedelai, jagung, dan lain-lain. Apakah benar kebiasaan itu akan membawa kesukaan terhadap makanan sayur atau makanan tanpa bumbu dan tekstur? Maksudnya ini, apakah benar kebiasaan itu akan membawa kesukaan? Jadi kebiasaan itu akan membawa anaknya itu suka terhadap sayur mayur yang atau makanan tanpa bumbu dan tekstur. Dengan tekstur itu gitu loh. Jadi itu ada resikonya atau memang boleh seperti itu, dokter? Kalau anaknya usia 0 sampai 2 tahun, apa namanya, kan istilahnya memang apa ya, dia akan memegang benda apa yang ada di dekatnya, kemudian digigit, apa namanya, itu memang secara alaminya seperti itu. Entah kalau suka apa dimakan, kadang-kadang ya bisa dimakan, tapi akan membawa kesukaan, nah itu akan menjadi kebiasaan, kemudian menjadi suka. Hanya kita aja yang perlu mengarahkan, karena pada usia itu kan bukan makanan ya, maksudnya bukan untuk dimakan, itu hanya apa ya, kebiasaan anak ya. Kalau dari untuk mencegah stunting itu sendiri, dalam hal ini mencegah stunting, untuk makanannya memang
untuk 0 sampai 2 tahun itu untuk pemberian sayur apa namanya? Sebaiknya dihindari tapi kalau yang seperti sayur bayam atau yang cukup tinggi kandungan zat besinya boleh diberikan bersamaan makanan, tapi porsinya jangan terlalu banyak. Justru pada MPASI itu yang ditambahkan seperti makanan daging dan telur atau makanan hewani, dan di situ ditambahkan minyak setengah sendok aja nggak apa-apa untuk awal-awal 6 bulan pertama. Seperti itu mungkin. Oh, baik. Jadi kebiasaan itu kita yang mengarahkan untuk anunya apa untuk mencegah stuntingnya itu sendiri. Tapi kalau kedepannya akan menjadi kebiasaan, ini saya kurang paham juga ya untuk apa jadi kebiasaan bagian itu. Baik, tapi yang utama sebenarnya masa 0 sampai 2 tahun itu ya, tapi ketika kemudian dia sudah mulai pegang-pegang atau apa itu kan sebenarnya hal yang lumrah bagi anak pegang kemudian masukkan ke Iya. mulut, tapi mungkin pendapat temannya tadi daripada yang dimasukkan itu bukan sayuran ya, sekalian sayur yang dimasukkan, tapi harus diperhatikan juga mungkin kebersihannya dan keamanannya ya. Jadi kan menghindari tersedak atau mungkin kotor dan sebagainya. Baik, saya kira itu sudah cukup menjawab. Dan kemudian berikutnya dari Pak Agus, bagaimana membedakan anak yang benar-benar stunting dengan anak yang pendek karena keturunan dari faktor gennya pendek atau dari etnisnya mungkin pendek ini. Bagaimana Pak Rudi? Bagaimana membedakan anak yang benar-benar stunting dengan anak yang pendek karena keturunan Tuanya pendek, pendek dia pendek, jenisnya. membedakan dia itu pendek karena genetis atau pendek karena dia stunting. Oh, agak susah juga ya membedakan ini. Kalau genetik ya kalau dari genetik pasti ada pemeriksaan untuk genetik itu sendiri kan. Ada pertama mungkin dari anamnesis, dari pertanyaan kita tanyakan riwayat keluarganya, mungkin ada apa istilahnya kayak memang perawakan pendek gitu. Ya, ada istilah, ada silsilah dari bapaknya atau dari ibunya atau neneknya, ada riwayat yang apa namanya kayak kerdil itu, seperti itu. Mungkin itu genetik ya kalau yang seperti itu. Tapi kalau yang dan dibuktikan dengan pemeriksaan genetik kalau itu memang karena keturunan. Tapi kalau bukan karena keturunan, terutama karena asupan makan, biasanya karena malnutrisi, karena anak itu mungkin karena penyakitnya, karena sakit, tidak mau makan, kemudian lama atau karena kebiasaan makannya yang buruk, atau mungkin karena faktor-faktor tertentu, mungkin karena faktor ekonomi keluarga sehingga tidak bisa memberikan makanan yang padat gizi, padat kalori, padat protein, seperti itu. Nah, itu biasanya stunting yang seperti itu. Baik, Yang berarti karena malnutrisi. ya, Malnutrisinya berlangsung kronis. Tapi kalau genetik biasanya ada silsilah dari keluarganya. ya. Jadi dengan semata-mata pendek saja tidak cukup untuk dikatakan stunting ya. Harus ada pendalaman lagi Iya, dari faktor apa, kemudian mungkin dari perkembangan otaknya, gizinya, mungkin dengan iya. masa tubuhnya Hmm. sesuai dengan tumbuh kembang yang seharusnya. Kalau hanya pendek saja, orang tua juga pendek, itu mungkin dari segi medis itu termasuk masih normal, hanya perlu pendalaman aspek yang lain ya Pak Rudi. Ya mungkin karena genetik ya kalau yang pendek seperti itu mungkin otaknya masih baik, apa namanya, asupan makan sebenarnya baik, cuma kurang menerima. Tapi kita upayakan yang di sini kita pastikan bahwasanya anak itu menerima apa namanya, menerima uh, kebutuhan zat gizi seperti yang distandarkan. Oke. Tapi kalau orang tuanya dulu tuh korban stunting, dia dulu stunting, kemudian anaknya jadi normal sehat itu sebenarnya bisa ya dokter ya?
Kan banyak di desa-desa tuh orang tuanya Harusnya kelihatan. bisa kalau mungkin orang tuanya dulu mungkin korban stunting ya, Ya, mungkin bisa memperbaiki sih karena itu kan bukan genetik ya. ya, Kalau genetik memang susah, tapi kalau bukan genetik orang tuanya korban stunting, insya Allah masih bisa lah, baik. mudah-mudahan. Ya, terima kasih jawabannya atas pertanyaan Pak Agus. Kemudian dari pertanyaan Bu Sintia, jika berat badan anak turun, orang tua harus apa? Nah, ini apa yang dilakukan orang tua kalau berat badan anaknya turun? Eh, Jika berat badan anak turun, orang tua harus apa? Yang harus dilakukan, oh turun ya berat badannya. Ya, kalau Berat badan tidak naik, apalagi turun ini. Ini yang harus dilakukan ya, pertama, kita harus food recall, asupan makannya seperti apa. Kita harus catat asupan makannya. Kandungan di asupan makan itu apa aja yang dimakan, kandungannya seperti apa, apakah kira-kira di asupan itu energi yang dibutuhkan terpenuhi apa enggak, protein yang kita berikan tercukupi apa enggak, termasuk vitamin mineral dari asupan itu sangat mempengaruhi apakah apakah uh, kurang energi proteinnya. Kemudian kalau berat badan turun, perlu digali lanjut apakah anak ini anaknya sakit atau hanya karena asupan makan. Kalau karena sakit, infeksi atau apa, maka infeksinya itu harus diatasi. Kalau enggak sulit untuk memperbaiki asupan makan. Mungkin harus dibawa ke dokter untuk yang sakit. Kita kan nggak tahu sakit apa. Yang dikhawatirkan sakit apa kayak infeksi atau sampai keganasan gitu. Belum tahu. Jadi untuk yang seperti itu harus koordinasi dengan dokter. oh Kalau baik. yang sampai turun dan tidak teratasi hanya dengan asupan makan. Ya, jadi kalau turun tidak serta-merta bisa kemudian bisa naik dengan makan kalau ada penyakit penyerta yang lain ya dokter ya. Iya, Harus ada pemeriksaan lebih lanjut harus diperiksa lebih lagi. lanjut. Ya. Kemudian, ya ini terima kasih Bu Sinta Ariningsih dari pertanyaannya. Kemudian Pak Sud Adit, ini pertanyaan terkait dengan kalau anak itu kemungkinan stunting yang berakibat pada daya ingat dan intelektualitasnya yang menjadi kurang, apakah itu bisa dipulihkan? Nah, ini ya udah kebacot, dia daya ingatnya kurang dan intelektualnya juga kurang, ini apakah bisa pulih dokter? Mohon dijawab pertanyaan dari Pak Kalau Sud. baik dari Bapak Sued Adit, Pak Sued Adit ya. Halo. Halo, tes. Ya, monggo. Kalau yang sudah menurun daya ingatnya, Pak Rudi, apakah masih terkoneksi di ruangan ini? Baik, sambil menunggu Pak Rudi bergabung kembali, ini tadi kita review ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tadi. Tadi Pak Rudi sudah menjawab terkait dengan pola anak yang suka megang kemudian dipegangi sayur, tadi sudah dijawab bahwa itu tidak terlalu jadi masalah, tapi yang terkait stunting ini kan antisipasinya harus lebih dini. Karena kalau sudah terlanjur stunting, ini penanganannya agak susah, agak berat. Terkait dengan pertanyaan terakhir tadi, ini kan Untuk yang sebenarnya stunting yang ya ini sudah bergabung lagi Pak Rudi ya. Monggo Pak ya Rudi jawab yang terakhir tadi dari Pak Sud. kalau sudah sampai terkena otaknya sudah terhambat, gangguan intelektual, itu agak sulit memperbaiki. Seperti yang dikatakan guru saya tadi, Dr. JC, carilah stunting bukan stunted. Kalau sudah stunted, ya sampai otaknya terhambat gangguan, itu lebih sulit untuk memperbaikinya. Ya tetap diusahakan yang terbaik lah, Ya, dikasih bimbingan, tetap diupayakan. Setelah itu diupayakan yang terbaik. ya.
Jadi kesimpulannya kalau sudah terlanjur jadi stunted ini memang sudah agak sulit untuk mengembalikan sesuai dengan kondisi yang umumnya normal ya, Dokter Rudi. Iya, agak sulit Ya, untuk mengembalikan kalau sudah terjadi gangguan otak. Perlu rehabilitasi, perlu apa namanya latihan-latihan khusus. terapinya mungkin ya, Dokter Rudi ya. Ya, fisioterapi mungkin kita koordinasi dengan fisioterapi. Oh, jadi kalau yang sudah terlanjur seperti itu di kedokteran dirujuknya mesti di fisioterapi ya kalau sudah terbelakang seperti itu ya. Ini saya ingat dan intelektualnya. Iya, biasanya saling koordinasi kan, saling bekerja sama dengan fisioterapi. Selanjutnya apa ada pertanyaan lain? Tadi yang chat itu terakhir ya. Kemudian yang raise hand, apakah Bapak Ibu di room ini ada yang mengajukan pertanyaan secara langsung? Kami persilahkan, masih ada waktu 10 menit. Pak Rendra mungkin? Atau Pak siapa lagi nih? Pak Zat sudah. Pak Wito nih, wah, tidak menampakkan ketampanannya ini. Pak Wito Yulianto, Bu Nur, Mbak Amalia, Pak Suranto, Bu Ati, Bu Susi, Bu Siti, Bu Ika. Wah, ada yang bertanya, Pak Rendra. Kami persilahkan Pak Rendra. Live ya, langsung ya Pak Rendra ya. Sampaikan ke Pak Rudi, kami persilahkan. Yang di belakang ada penampakan Pak Rendra. Ya, silakan Pak Rendra. Silakan Pak Rendra. Pak Rendra jadi bertanya langsung atau diketik di chat ini? Coba cek sound-nya Pak, cek sound suaranya belum masuk Pak. Coba dicek di chat, mungkin Pak Rendra mengetikkan di chat. Belum ada di chat ya. Baik, sambil menunggu Pak Rendra menyampaikan langsung, saya mau tanya nih Pak Rudi, sebenarnya gaya hidup seperti apa yang sekarang umumnya dilakukan remaja saat ini, sehingga kita perlu aware, kita perlu waspada ini. Jangan-jangan potensi banyaknya stunting yang tadi datanya terus meningkat ini karena suatu gaya hidup tertentu atau pola makan tertentu yang dilakukan remaja putri saat ini yang mengakibatkan anaknya itu beresiko tinggi terhadap stunting. Seperti apa Pak Rudi? Apakah ada studi-studi terkait itu? Untuk pola perilaku saat ini yang remaja putri yang mengakibatkan sehingga terjadi angka stunting cukup tinggi 35% tadi, mungkin lebih ke arah pengetahuan ibu ya tentang gizi. Pengetahuan ibu tentang gizi yang masih kurang, kemudian jadi mungkin untuk perilaku kan ada juga yang saat ini kan lagi apa namanya anak-anak kecil sudah dikasih mainan seperti HP atau apa. Kalau anak tidak mau makan, jadi seperti ketergantungan gitu. Dikasih HP dulu baru mau makan. Agak sulit kadang-kadang seperti itu yang perilaku, merubah perilaku anak. Jadi kalau bisa pas saat makan itu saat yang penting ya. Jadi harus fokus untuk makanan itu. Posisi makan diam di tempat, kadang masih muter-muter jalan-jalan seperti itu. Tapi agak sulit juga mempengaruhi perilaku kayak gitu. Ya, karena kebanyakan remaja itu kan sekarang pengetahuannya banyak. Dia tuh tahu macam-macam, tapi nggak mau melakukan. Dia malas gerak itu ya. Makan junk food, disuruh makan bervariasi nggak dimakan. Pengennya yang enak dok, tapi gizinya kurang. Tiap hari makan cilok lah, itu nilai gizi dari cilok terus berapa? Dan ini terkait dengan pertanyaan untuk ibu apa mempersiapkan ibu prakonsepsi tadi itu, yang pra remaja. Untuk yang saat ini kan
kecenderungannya terjadi Ya, obesitas cukup tinggi, obesitas di usia remaja. Nah, ya, obesitas itu sendiri kan punya hubungan dengan penyakit diabetes mellitus, namanya ya, gestasional diabetes ya, diabetes karena kehamilan. Sedangkan gestasional diabetes itu sendiri akan berisiko terjadi bayinya terjadi stunting. ya, baik. Nah, saya kira seperti itu mungkin hubungannya. Ya, Dari perilaku gaya hidup yang seperti tadi, suka makanan yang cenderung terjadi obes pada ibu sebelum hamil, sebelum terjadi hamil, obesitas pada ibu sebelum hamil akan terjadi seperti itu. ya, terima kasih. Gestasional diabetes namanya. Ya, ini pertanyaan Pak Rendra beserta pengawalnya hanya keluar nih Pak Rudi ya. Ini bertanya, olahraga apa yang direkomendasikan nih bagi stunting pada remaja seusianya? Ini maksudnya gimana ya? Maksudnya mungkin eh, bagi anak yang stunting atau gimana ini Pak Rendra ya? Kalau olahraga, ini maksudnya olahraga bagi yang remaja putri yang biar nggak stunting atau anaknya yang sudah stunting, udah kebaca stunting. Hari udah kebaca stunting memang perlu terapi itu sepertinya ya Pak Rudi ya. Ini gimana Pak Rendra, ini maksud yang seperti apa coba berjalan? Anaknya sudah stunting. Bagi yang sudah remaja, anaknya itu sudah stunting, olahraga apa yang cocok nih Pak Rudi, ada bertanya seperti itu. Olahraga apa yang direkomendasikan bagi stunting pada remaja seusianya untuk anak yang sudah stunting ya? Kalau sudah stunting nggak ada spesifik ya. Kalau menurut saya olahraga apa itu nggak harus dibatasi seperti olahraga seperti badminton, sepak bola. Saya kira masih bisa ya kalau pada remaja, kan sudah remaja ini ya statusnya. Jadi yang sudah stunting tapi dia Saya kira olahraga apapun masih bisa dikerjakan asalkan itu tadi tapi kalau udah stunting yang sampai gangguan intelektual, gangguan sampai hambatan otak yang parah, agak sulit juga olahraga. ya, paling enggak yang untuk mengurangi risiko diabetesnya mungkin ya dia harus Iya, banyak gerak ya. Kalau disuruh sekak itu susah ya karena dia kadang-kadang secara intelektual juga ya iya. normal ya. Untuk permainan yang Ya, kayak harus banyak membutuhkan intelektual tinggi, mungkin akan ada sulit. kendala, tapi itu menstimulasi mungkin bisa, tapi mungkin tidak bisa seperti remaja yang normal di usianya. Sepertinya itu yang diharapkan jawabannya ya, Pak Rendra. Oh baik, Pak Rendra. Itu ada pertanyaan yang lain? Ini masih ada waktu beberapa menit, 1-2 menit lagi sebelum kami closing. Apakah ada yang mau bertanya langsung? Kami tunggu. Baik, jika tidak ada, Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah dibekali modul untuk belajar dan tadi oleh Dr. Rudi sudah dijelaskan lebih detail lagi terkait yang secara singkat sekali kemarin sudah ditulis di modul dan tadi sudah ada tanya jawab. Harapannya itu menambah wawasan kita untuk bisa nanti kita kemas menjadi materi untuk sosialisasi tentang stunting. Dokter Rudi, ini terima kasih sekali. Saya kira cukup, karena tidak ada pertanyaan lagi. Berarti sesi ini bisa kita akhiri. Kepada Dokter Rudi, kami sangat berterima kasih atas ilmunya yang dibagikan kepada kita di pagi sampai siang hari ini. Dan harapan kami dari BKKBN dan tentunya juga dari Pak Rudi, apa yang kita simak di sesi ini dapat menjadi bekal untuk kita menjadi orang yang bisa bermanfaat dengan menularkan ilmu itu atau menyampaikan ilmu tadi ke masyarakat, terutama sasaran kita, yaitu remaja putri yang menjelang menikah. Itu. Jadi para pasangan-pasangan muda ini seharusnya tahu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi.
Nah, supaya tahu bagaimana apa itu stunting, bagaimana pencegahannya, apa akibat-akibatnya, supaya mereka ada kemauan, ada perubahan perilaku untuk memperbaiki kualitas kehidupannya, memperbaiki gaya hidupnya, memperbaiki aktivitasnya, asupan makanannya, dan juga perencanaan-perencanaan lain terkait dengan kesiapan kehidupan berumah tangganya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rudi atas Terima kasih banyak Pak Rohat. di pagi hari ini, dan terima kasih sekali kepada peserta semua yang sudah bergabung sejak jam 10 tadi. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Seluruh kru di sini saya juga berterima kasih. Harapannya di sesi berikutnya tentang gizi ini berlanjut. Jadi apa yang sudah kita pelajari ini nanti dilengkapi lagi di sesi berikutnya tentang gizi dan remaja putri. Baik, saya kira itu bisa kami akhiri dan kita tutup pada saat ini. Dari saya mengucapkan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup